Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas soal pedagogik P3K tahun 2021 untuk persiapan tes ya. Di sini saya menggunakan sumber Big Bang Drilling soal-soal asli tes P3K terkini terupdate. Penerbit Pustaka Baru Press, cetakan 2021. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke soal pertama. Standar Nasional Pendidikan RI terdapat dalam titik-titik. Opsi A, Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. B, Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2005. C, Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2005. D, Permendiknas RI nomor 32 tahun 2005. E, Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah jawaban apa? Iya, jawabannya adalah Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005. Kemudian soal nomor 2 ya. Berikut ini merupakan kewajiban seorang guru dan dosen. Pilihan jawabannya: melaksanakan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Opsi B, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. C, mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum, serta jaminan kesejahteraan sosial. D, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. E, memperoleh hak kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Oke, yang merupakan kewajiban ya teman-teman. Jadi kewajiban berarti harus dilaksanakan oleh guru ataupun dosen. Maka jawabannya adalah melaksanakan ya. Kalau memperoleh, mendapat, memperoleh itu kan hak. Kalau melaksanakan itu adalah kewajiban. Oke, soal nomor 3. Sebuah teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip secara ilmiah ya. Prinsip secara ilmiah kata kuncinya. Hal tersebut merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. Oke, menurut teman-teman jawabannya apakah conditioning, cognitive, insight, connection, behavioristic? Ya. Jawaban yang tepat adalah kognitif, teman-teman. Jadi, untuk kata kuncinya membangun prinsip-prinsip secara ilmiah adalah tujuan dari teori belajar kognitif. Soal nomor 4. Pada dasarnya teori belajar behavioristik ya, behavioristik lebih menekankan pada titik-titik. Pilihan jawabannya hasil belajar, perkembangan siswa, proses pembelajaran, kepandaian siswa, atau bakat siswa. Oke, kata kuncinya behavioristik itu adalah yang B, teman-teman, yaitu perkembangan siswa ya. Kemudian soal nomor 5. Berikut ini termasuk 4 ragam sumber belajar adalah titik-titik. Oke, kata kunci sumber belajar. Apakah kepala sekolah, guru BK, instruktur? Apakah guru, instruktur, job sheet, dan peralatan praktik? Apakah guru, media pembelajaran, guru, buku, lingkungan belajar? Apakah alat peraga, guru, buku paket pembelajaran, dan LKPD? Atau instruktur, buku job sheet, dan peralatan praktik? Ya, yang merupakan sumber belajar adalah yang C, teman-teman, yaitu guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. Soal nomor 6. Dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Pilihan jawaban dari A sampai E ya, ini agak mirip-mirip teman-teman. Namun ada satu yang menjadi jawaban ya. Menurut buku dari sumber Big Bang Drilling soal-soal asli tes P3K terkini terupdate ya, yaitu jawabannya yang A, yang meliputi identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan terakhir penilaian hasil belajar.
Jawabannya yang A. Ke soal nomor 7, indikator atau IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi. Dalam RPP dikembangkan berdasarkan titik-titik. Oke, teman-teman pasti tahu ya, yaitu jawabannya apakah materi pembelajaran, standar kompetensi, metode pembelajaran, kompetensi dasar, atau strategi pembelajaran. Jelas jawabannya kompetensi dasar ya, atau KD. KD dikembangkan menjadi IPK. Kemudian nomor 8, seorang guru dalam mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat dalam titik-titik, apakah lembar penilaian, silabus, RPP, silabus dan RPP, ataukah SKL. Jadi kata kuncinya yaitu mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Ya, jadi dimuat dalam apa? Dimuat dalam RPP ya. Jawabannya yang C. Nomor 9. Dalam mempersiapkan agenda pembelajaran, seorang guru akan selalu terkait dengan silabus dan RPP. Baik silabus maupun RPP, keduanya merupakan acuan rencana pembelajaran. Perbedaannya adalah titik-titik. Opsinya dari A sampai E ya. Agak mirip-mirip memang teman-teman. Opsi A, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. B, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. C, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. D, RPP dibuat oleh setiap guru, sedang silabus dibuat oleh tim. Yang E, silabus dan RPP keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Soal nomor 10, yang bukan merupakan landasan yuridis pendidikan di bawah ini. Bukan merupakan landasan yuridis. Apakah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2006? Apakah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945? Apakah UU RI nomor 20 tahun 2003? Apakah Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 atau Undang-Undang nomor 19 tahun 2005? Jawabannya yang bukan merupakan landasan yuridis adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 42 tahun 2006. Oke, soal nomor 11. Di era modern seperti ini, peserta didik dituntut untuk dapat belajar dalam segala kondisi. Hal ini karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas jalan dengan teori belajar titik-titik. Apakah sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, atau humanistik? Oke, jadi untuk kemajuan teknologi sehingga bisa belajar jarak jauh, jawabannya yang A ya teman-teman, yaitu sibernetik. Soal nomor 12, landasan pendidikan nasional adalah Pancasila. Oleh sebab itu, kerangka-kerangkanya dirumuskan berdasarkan asumsi-asumsi metafisika, epistemologi, dan aksiologi Pancasila, serta diikuti dengan uraian implikasinya terhadap pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan landasan dari titik-titik. Apakah mental spiritual, filosofis, yuridis pendidikan, moral, ataukah agama? Jawabannya adalah filosofis. Soal 13. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat titik-titik. Apakah humanisme, individualitas, sosialitas, potensialitas, atau semua jawaban benar? Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah humanisme ya, karena membantu manusia agar hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya, berarti humanisme.
Soal nomor 14. Secara umum bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya secara pribadi atau sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan sebagai makhluk Tuhan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dari titik-titik. Oke, jawaban yang tepat adalah pendidikan nasional. Jadi secara umum pendidikan nasional bertujuan membekali kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, atau sebagai makhluk Tuhan. Soal nomor 15. Pernyataan berikut yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah titik-titik. Oke, kata kuncinya prinsip-prinsip pembelajaran. Apakah pembelajaran yang bukan menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru? Dari peserta didik mencari tahu menuju peserta didik diberitahu. Dari pembelajaran berbasis kompetensi menuju pembelajaran berbasis konten dan tematik. Partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik, atau pembelajaran dapat diimplementasikan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Oke, menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 mengenai prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran, maka jawabannya yang D. Partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Oke, soal nomor 16. Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut mampu menyiapkan strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, kata kuncinya keterampilan memilih media pembelajaran. Apakah guru harus mengetahui latar sosial, atau guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media? Apakah guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut? Apakah guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, atau guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran? Jawabannya adalah yang C, yaitu guru harus memahami karakteristik dan media pembelajaran yang akan digunakan tersebut. Nomor 17. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan landasan historis pendidikan Indonesia? Apakah zaman pengaruh Spanyol dan Portugis? Apakah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945? Apakah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003? Apakah Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 atau Undang-Undang nomor 19 tahun 2005? Landasan historis pendidikan Indonesia adalah zaman pengaruh Spanyol dan Portugis, teman-teman. Soal nomor 18. Salah satu indikator keberhasilan seorang guru dalam mengajar adalah hasil belajar siswanya. Hasil belajar siswa harus mencakup ketiga ranah kemampuan, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar tersebut, itu harus dilaksanakan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai proses titik-titik, memberi bentuk kualitatif pada hasil belajar, menjabarkan skala hasil belajar, mengkuantifikasikan hasil belajar, menentukan tingkat KKM hasil belajar, atau membuat skor standar hasil belajar. Oke, pengukuran itu lebih tepat jika mengkuantifikasikan, kuantitatif mengangkakan, kuantifikasi hasil belajar, atau membuat kuantitatif Nomor 19, kriteria keberhasilan belajar peserta didik diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau ketuntasan belajar minimal atau KBM. Baik KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor, yaitu apakah kompleksitas indikator, daya dukung, kemampuan guru, atau kemampuan guru, sarana prasarana, dan indeks siswa, apakah daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru, apakah kompleksitas indikator, daya dukung, dan indeks siswa, apakah kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan indeks siswa. Jawaban yang tepat mana, teman-teman? Yaitu daya dukung, jelas ada, kompleksitas indikator, dan indeks siswa. Jadi ada 3 kompleksitas indikator, daya dukung, dan indeks siswa. Oke, soal nomor 20. Landasannya adalah
asumsi-asumsi mendasar yang bersumber dari hasil studi dan disiplin ilmu yang dijadikan tolak ukur dalam kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut merupakan landasan titik-titik, ya. Apakah psikologi, sosiologi, antropologi, pedagogi, atau humanistik? Ya, jadi kata kuncinya yaitu hasil studi dan disiplin ilmu yang dijadikan tolak ukur dalam kegiatan pembelajaran itu adalah landasan antropologi. Lanjut nomor 21. Maksud dari prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus adalah, jawabannya yang C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian cukup untuk pencapaian kompetensi dasar. Itu merupakan prinsip sistematis, ya. Lanjut nomor 22, berikut yang bukan merupakan ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah titik-titik, sharing dengan teman, guru kreatif, pengalaman nyata, menggunakan satu sumber, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Yang bukan, ya, karena yang bukan berarti menggunakan satu sumber, karena beberapa sumber boleh. Soal nomor 23, teknik inquiry berbeda dengan teknik observasi. Penerapan teknik inquiry antara lain terdapat dalam contoh berikut, yaitu apakah guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang dipikirkan, atau guru selalu melihat dan merasakan apa yang diungkapkan siswa, memilih dan memilah materi pelajaran yang paling sesuai, memberikan nilai kepada siswa yang selalu merespon pelajaran, atau memilih topik yang akan diujikan dan mewakili seluruh materi yang telah diajarkan. Oke. Jawaban yang tepat untuk penerapan teknik inquiry, ya, adalah guru selalu bertanya kepada siswanya tentang apa yang sedang dipikirkan. Soal nomor 24. Selain sebagai indikator keberhasilan proses pembelajaran, tes formatif juga bertujuan untuk titik-titik. Apakah pengolahan data hasil evaluasi, menguji banyak fakta dalam waktu singkat, menguji hasil belajar yang lengkap, melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran, atau meningkatkan hasil belajar. Oke, jawaban yang tepat adalah melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran, ya. Jadi selain indikator keberhasilan proses pembelajaran, tes formatif juga bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Terakhir soal 25, kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk titik-titik, ya, antara 1, 2, dan 3, memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, tindakan sesuai dengan kehendak hatinya, ya. Jelas tidak, ya, tindakan sesuai dengan kehendak hatinya kan bukan, mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke, itu video dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.